Membuat bisnis zaman sekarang itu sebenarnya sangat mudah, apalagi di era internet seperti saat ini. Katakanlah kita melihat bahwa mencari pelanggan secara online kita juga bisa, membuat konten di sosial media kita juga bisa. Akhirnya kita bisa melakukan bisnis tanpa harus membuka toko, sewa ruko, sewa apartemen, ataupun apapun itu kita bisa langsung mulai starting bisnis. Bahkan zaman sekarang Anda bisa membuka toko di marketplace, itu juga sangat mudah. Anda bisa berjualan tanpa harus modal yang sangat besar. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan. Nah, tantangannya itu apa saja di era seperti sekarang? Let's say kita katakan 5 tahun dari sekarang, saya akan bahas tuntas di video yang satu. So, sahabat entrepreneur, sahabat SB30 yang saya cintai, salam hebat dan luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, pada kesempatan kali ini saya betul-betul ingin berbagi kepada Anda semua tentang sebuah ilmu bagaimana Anda memulai bisnis di zaman sekarang. Dan Anda sekarang saat ini bisa dengan mudah sekali memasarkan produk atau memasarkan barang yang ingin Anda jual, baik dalam bentuk produk, fisik, maupun jasa. Nah, oleh sebab itu, karena zaman sekarang ini terlalu mudah untuk memasarkan atau memulai sebagai sebuah bisnis, banyak orang meremehkan. Nah, tantangan terbesarnya adalah sebetulnya banyak orang sudah mulai starting jualan online. Begitu udah nggak laku, mereka tuh langsung down. Udah, saya balik kerja aja, cari gaji yang pasti aja. Dan akhirnya banyak orang menyerah menjadi seorang pebisnis atau sebagai pengusaha. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya mau menanamkan bisnis itu bukan profesi, tapi bisnis is all about mindset atau cara berpikir atau pola pikir. Nah, di sini saya akan berbagi mindsetnya apa saja. Kita mulai dulu dari mindset yang pertama. So, mindset pertama ketika Anda memulai bisnis adalah start small. 1000 langkah itu semua dimulai dari langkah pertama. Anda tidak mungkin hari ini langsung mau ngambil step 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah, itu nggak mungkin. Mulai dari langkah pertama. Ibaratnya push up. Kalau Anda push up, saya pengen sekali push up, 100 kali push up. Saya kuatnya cuma 5, ya it's okay 5. Tapi kalau Anda lakukan konsisten, besok-besok Anda bisa kuat jadi 6, 7, 10. Dan in the end of the day, Anda akan bisa mencapai 100 kali push up. Nah, oleh sebab itu, let's say kita katakanlah saya punya seorang sahabat yang mempunyai salah satu brand skincare cukup besar di Indonesia. Beliau itu memulai bisnis awalnya itu dari sebuah konsep reseller. Dia mengambil produk dari brand tertentu dan dia merasa brand tersebut tidak menyediakan platform untuk menjual produk secara online ataupun secara nasional. Dan akhirnya dia kesulitan mengambil produk dan dia merasa ini ada satu peluang bahwa banyak orang juga tertarik dengan produk ini. Indonesia besar bukan? Dan akhirnya dia memutuskan membangun brandnya dia sendiri, membangun mereknya sendiri. Dari merek tersebut, dia dari seorang reseller, menggait reseller, akhirnya membesarkan bisnisnya, dan akhirnya membangun jalur distribusi, menjadi distributor, bahkan sampai punya pabrik, sampai punya klinik kecantikan. Nah, Anda bisa melihat bahwa itu semua dari start small, menjadi reseller dulu. Kita katakanlah juga, kita lihat Amazon, salah satu grup yang besar, marketplace besar di Amerika. Itu juga sangat luar biasa. Kita juga melihat banyak orang-orang besar itu memulai, Steve Jobs juga memulai dari garasi. Kita juga melihat dari sini, artinya mereka itu semua dari ide, mereka eksekusi, dan akhirnya mereka laksanakan dan konsisten. Bukan berarti ketika mereka di awal itu nggak punya tantangan, tetapi mereka punya visi untuk bisnisnya terus berkembang dan berjalan. So, start small is the most important mindset untuk Anda mau menjalankan bisnis. Jangan muluk-muluk dulu. Start small and consistent. Nah, mindset selanjutnya setelah start small, yang kedua adalah yang paling penting yang selalu saya ajarkan di channel Success Before 30 adalah determinasi atau keuletan. Kenapa saya bilang keuletan mengalahkan segala-galanya? Salah satu guru saya, motivator terbaik di Indonesia, dia bilang, saya memang cuma tamatan SD, tetapi saya tidak takut di depan saya adalah orang yang S1, S2, S3. Bukan berarti mengecilkan mereka yang akademisi. Tapi saya paling takut kepada orang yang tidak tamat sekolah, tapi mereka itu mempunyai keuletan dan determinasi yang luar biasa. Apa maksudnya determinasi keuletan? Setiap bisnis pasti punya tantangan dan kesulitan. Kita ambil satu contoh, misalkan Anda itu jualan sambal. Ketika Anda jualan sambal, kemudian hari pertama laku 5 buah.
Kemudian hari kedua laku 3 buah, hari ketiga tidak laku, hari keempat tidak laku, hari kelima sampai hari ke-10 tidak laku. Apakah Anda mau menyerah? No. Sambal adalah bisnis yang sangat umum. Saya rasa hampir di setiap tikungan jalan ada orang jualan sambal. Kenapa sambal Anda paling unik? Kenapa sambal Anda paling berbeda? Anda harus membuat engagement atau Anda harus membuat sebuah daya tarik tersendiri kepada customer Anda untuk memastikan bahwa sambal Anda ini sambal yang berbeda dengan sambalnya orang lain. Tapi karena Anda tidak punya mental determinasi, oleh sebab itu Anda menyerah. Dan akhirnya setelah hari ke-10 tidak laku, Anda ganti jualan brownies contohnya. Ketika Anda jualan brownies, maka Anda yang sudah Anda kerjakan selama ini, konten yang Anda kerjakan, konten sosial media Anda kerjakan, Anda upload di Instagram, di TikTok, sampai di Threads ini mungkin sekarang, tetapi Anda menyerah. Karena apa? Karena Anda merasa sambalnya tidak laku. Padahal kalau Anda perbaiki strateginya, Anda tetap punya mental determinasi, saya percaya sebetulnya sambal itu Anda bisa laku, tinggal menunggu masalah waktu. Tapi ketika Anda ganti jualan brownies atau jualan cookies, maka semua yang Anda kerjakan Anda back to zero again. Ketika Anda back to zero again, tidak mudah mendapatkan customer setia. So, oleh sebab itu, determinasi itu yang paling utama dan mengalahkan IQ sekalipun. Nah, setelah Anda memiliki mindset start small and determinasi, mindset ketiga yang harus Anda miliki dan ini harus dan wajib di zaman sekarang, yaitu mindset fleksibel and adaptif. Kenapa mindset fleksibel dan adaptif? Kita tahu, saya masih ingat 10 tahun yang lalu saya masih menggunakan handphone BlackBerry. Dan BlackBerry waktu itu mendisrupsi Nokia. Nokia yang sudah merajai dunia handphone selama 2 dekade dibunuh begitu saja dalam waktu singkat oleh BlackBerry. Tapi ternyata BlackBerry juga tidak lama, bahkan tidak sampai 10 tahun dibunuh oleh smartphone. Dan Anda tahu kenapa brand yang begitu kuat dalam waktu sekejap hilang begitu saja? Karena Nokia tidak cepat adaptif, BlackBerry pun juga tidak cepat adaptif. Nah, oleh sebab itu di zaman sekarang, meskipun tadi Anda jualan sambal, tapi Anda harus tetap adaptif. Kenapa saya katakan demikian? Karena persaingannya sangat keras. Kita ambil contoh seperti Netflix. Netflix itu awalnya adalah perusahaan persewaan DVD. Kita tahu di era 15 tahun yang lalu DVD masih populer, bahkan DVD bajakan. Nah, akhirnya Netflix melihat peluang bahwa kedepannya DVD ini akan mati. Dia cepat membuat layanan persewaan streaming secara online. Dan oleh sebab itu kita kenal Netflix sekarang. Sekarang Anda tinggal buka, Anda berlangganan Netflix, Anda bisa menonton film apapun dari tahun berapapun itu ada semuanya di Netflix. Sama seperti kita mengkoleksi DVD zaman dahulu, bukan? Bedanya Anda nggak perlu masukkan mesin DVD playernya, Anda nggak perlu cari kepingan DVD-nya, Anda tinggal berlangganan, hasilnya jauh lebih murah daripada Anda memiliki DVD apapun. Itulah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Netflix, bagaimana dia adaptif terhadap segala situasi. Oleh sebab itu, bisnis Anda juga sama. Anda harus tepat fleksibel dan adaptif, terutama di zaman AI seperti sekarang. Nah, mindset berikutnya, ketika Anda tadi sudah start small, kemudian sebagainya tersebut, Anda sudah lakukan konsisten, jangan lupa, ini memang tidak semua orang ada, tapi ini sangat penting di zaman adaptif seperti sekarang, yaitu mindset imajinasi. Kenapa mindset imajinasi? Nah, di sinilah letak seni atau art. Anda bisa menjadi berbeda dengan kompetitor Anda. Ketika ada sebuah usaha rame, kita tahu, nggak lama kemudian tetangga Anda kiri kanan tiba-tiba ada orang yang berjualan barang yang sama dengan harga lebih murah. Anda pasti stres, bukan, ketika ada kompetitor yang langsung membunuh bisnis Anda. Tetapi sebetulnya di zaman sekarang ini, ketika setiap orang mempunyai daya imajinasi yang lebih, maka disitulah Anda bisa memenangkan dibandingkan kompetitor Anda. Katakanlah sebagai contoh Airbnb. Siapa zaman dahulu mau menginap di rumah orang dan rumah orang disewa-sewakan, ya kan? Tetapi ide bisnis Airbnb itu menjadi salah satu jenis contoh yang paling liar tentang teknik imajinasi ini. Ketika semua hotel yang dibangun puluhan tahun dan akhirnya sepi, tapi ada satu jenis model platform baru yang disukai oleh anak-anak muda. Ketika saya pergi ke luar negeri dengan low budget, saya nggak masalah tinggal di rumah orang, dan pemilik rumah juga dia sadar bahwa ada kamar kosong yang tidak dipakai. Daripada kamar saya ini tidak dipakai, apa salahnya saya sewakan pada orang lain, dikelola oleh Airbnb. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kan salah satu contoh mereka ingin survive-nya di tengah
ketatnya persaingan teknologi, sampai Airbnb mencari pendanaannya salah satunya adalah menjual wajah mantan Presiden Amerika yaitu Barack Obama. Itu dengan menjadi kotak sereal sebagai salah satu alat promosinya dari situ untuk mencari pendanaan agar startup ini tetap bisa survive. Nah, dari sini kita melihat bahwa mindset imajinasi itu penting. That's why ketika Anda membangun bisnis Anda harus menggandeng tim-tim Anda yang mempunyai daya jelajah, imajinasi kreatif yang tinggi, supaya mereka dilibatkan juga untuk mengembangkan bisnis Anda. Baik, di mindset berikutnya, salah satu yang tidak kalah penting daripada imajinasi adalah mindset relasi atau hubungan pertemanan. Saya juga bahas itu di dalam buku saya, bahwa relasi itu di dalam membangun bisnis itu sangat-sangat penting. Katakanlah, Google waktu pertama kali dia membangun bisnisnya, dia mengumpulkan beberapa orang teman yang mempunyai hobi yang sama, yaitu hobi komputer, mengotak-ngatik komputer. Akhirnya mereka dari menciptakan peluang tersebut, mereka terdapat satu opportunity yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dari hobi yang sama menjadi bisnis. Makanya orang sukses selalu berkata, passion itu adalah hobi yang menghasilkan uang. Ketika Anda hari ini menjalankan sebuah hobi dan hasilnya menghasilkan uang, berarti Anda bekerja sesuai dengan passion Anda. Sudah hobi dibayar pula, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, kenapa relasi itu sangat penting? Karena relasi itu atau pertemanan, menurut Paul Graham berkata bahwa di dalam entrepreneurship itu Anda lebih baik bekerja dengan 2 atau 3 orang karena setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin ada satu orang strength-nya itu mungkin di teknologi, ada satu orang strength-nya itu di marketing, ada orang satu lagi strength-nya mungkin di operational. Sehingga ketika dikolaborasikan kekuatan bertiga, maka Anda menjadi sebuah perusahaan yang solid. Nah, Anda temukanlah tim di dalam bisnis startup Anda, maka saya percaya startup Anda suatu hari mungkin awalnya cuma startup, tapi one day siapa tahu bisa menjadi sebuah konglomerasi. Dan itu dimulai dari sebuah relasi. Nah, mari kita juga mengetahui selain mindset imajinasi tadi, kita juga harus tahu bahwa sebagai seorang pengusaha, Anda itu juga harus mempunyai sebuah mindset yang namanya mindset solution oriented atau mindset memberikan solusi. Kita tahu semua pengusaha besar itu awalnya menemukan sebuah masalah dan akhirnya mencari solusinya. Kenapa mobil diciptakan? Itu awalnya karena orang kena hujan, kena panas, akhirnya diciptakan mobil. Kenapa eskalator itu diciptakan? Karena ada orang lumpuh, ada orang nggak bisa berjalan, ada orang mau susah naik ke atas, akhirnya diciptakan tangga berjalan. Lift juga sama, bagaimana dia mengatasi gedung bertingkat. Nggak mungkin orang dari lantai 1 ke lantai 22, itu semua jalan kaki. Kalau anak muda nggak masalah. Semua dipikirkan karena ada solution oriented. Kita juga tahu ada satu platform ojek online yang cukup terkenal di Indonesia. Itu awalnya memikirkan solusi bagaimana mengantarkan orang satu ke orang yang lain. Berawal dari ojek pengkolan, dan akhirnya menciptakan satu sistem solusi. Dan akhirnya bagaimana orang cuma dari handphone, dia bisa mengantar dengan begitu cepat. Dulu membeli tiket, kita harus menelpon agen perjalanan. Saya harus telepon dan nunggu 1 jam kemudian baru tiket itu bisa dicetak. Sekarang dengan beberapa brand tertentu yang sangat terkenal, kita bisa beli tiket hanya dalam seketika, hanya melalui smartphone kita. So, solution oriented itu merupakan mindset yang harus Anda miliki. Dan saya percaya ketika solusi itu sudah tercapai, Anda harus mikirkan solusi berikutnya. Ketika ada sebuah masalah, Anda tawarkan solusi berikutnya. Ada masalah, tawarkan solusi berikutnya. Pasti brand Anda cepat atau lambat akan disukai orang. Karena Anda itu menciptakan solusi di setiap masalah orang. Nah, setelah Anda memiliki mindset-mindset yang tadi saya sudah sebutkan di atas, jangan lupa Anda harus memiliki mindset berbeda. Apa itu berbeda? Yaitu produk Anda harus unik. Ya, kalau misalkan menciptakan produk yang unik dan berkualitas, itu pasti Anda sulit sekali diduri oleh kompetitor. Katakanlah seunik-uniknya produk Anda, suatu hari tetap bisa ditiru oleh kompetitor. Tetap Anda harus menciptakan keunikan dibanding dengan kompetitor Anda. Kenapa uniqueness itu sangat penting? Karena di dalam bahasa marketing kita juga tahu ada blue ocean strategy dan ada red ocean strategy. Red ocean strategy, kalau Anda hari ini jualan pentol contohnya, nggak lama kemudian orang sekiri kanan juga jual pentol. Jual cilok contohnya, nggak lama kemudian sepanjang jalan semuanya jual cilok. Itulah namanya red ocean strategy. Tapi Anda mencapai blue ocean strategy, yaitu menggunakan cara unik. Katakanlah pentol, tapi pentol Anda itu berbeda. Ya, misalkan sama-sama pentol, tapi pentol Anda itu rasanya lain. Sebagai satu contoh kita lihat ada sekarang mie pedas di Indonesia, ya, dengan brand tersebut.
dalam waktu singkat, brand tersebut itu sangat luar biasa. Salah satu keunikannya brand tersebut adalah brand mie tersebut buka 24 jam dalam waktu singkat di seluruh kota di Indonesia. Harganya murah dan kemudian pedas. Mungkin bagi orang sama-sama ingin punya rasa pedas, rasanya sama, dia punya keunikan yang sangat berbeda. Pelayanannya cepat, tempatnya nyaman, tidak kalah dengan tempat-tempat seperti yang bisa instagramable, sehingga dia merangsang setiap orang-orang posting makanan tersebut. Dia punya keunikan dan menarik pelanggan gratis gara-gara satu orang yang dia menyediakan tempat yang instagramable. Oleh sebab itu, ketika Anda hari ini punya sebuah keunikan, dengan sendirinya produk Anda akan laris. Kalaupun misalkan produk Anda ditiru, Anda juga harus punya satu resep khusus yang sulit sekali ditiru. Nah, resep itu siapa? Yang milik, yang punya adalah diri Anda sendiri. Misalkan resep nenek contohnya. Setiap orang, saya selalu berkata, koki yang sama, barang yang sama, tapi koki yang berbeda juga berbeda rasa. Sama, hairstylist yang sama, sama-sama motong rambut, tapi seninya juga berbeda. Itulah yang saya sebut dengan nama keunikan. Nah, pertahankan keunikan Anda. Saya percaya kalau Anda punya unik, saya punya ilmunya bernama ATM, amati, tiru, modifikasi. Udah pernah saya bahas. Amati, tiru dari kompetitor dan motif sesuai dengan keunikan Anda. Niscaya produk Anda akan eksis di pasaran dan Anda akan mencapai sustainability atau kestabilan di dalam produk Anda. Nah, demikianlah sahabat entrepreneur, tips-tips saya tadi. Makanya tadi saya sudah bilang bahwa menjadi seorang pengusaha bukan masalah skill, bukan masalah IQ, bukan masalah Anda IP berapa, tapi semua berhubungan dengan mindset, dan mindset. Ketika mindset tersebut Anda sudah miliki itu semua, niscaya bisnis Anda akan eksis, Anda start small, dan bisnis Anda akan long life dan sangat luar biasa. Sama seperti saya dulu bermula dari reseller, sekarang saya menjadi co-founder, saat ini saya punya 7 anak usaha. Itu semua bermula dari seorang reseller. Tak terasa sampai hari ini saya sudah hampir 26 tahun saya berbisnis. Dan saya tidak pernah sekalipun bekerja melamar di tempat orang lain sebagai seorang karyawan, tidak pernah. Tetapi saya pertahankan semua tips-tips yang saya jalankan ini adalah betul-betul murni dari pengalaman saya sendiri. And don't forget, jangan lupa Anda tonton video selanjutnya. Ini sangat penting dan sangat relate dengan video yang saya bahas satu ini. Silakan terapkan. Percuma Anda 1000 kali tonton video ini kalau Anda tidak menerapkan apa yang saya ajarkan. Karena melakukan itu jauh lebih penting daripada Anda cuma menonton. So, sahabat entrepreneur, demikian video kali ini saya buat. Semoga Anda bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.